Pemirsa, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini membuat volume limbah medis meningkat. Limbah medis yang diduga terkait dengan penanganan wabah COVID-19 seperti masker, sarung tangan, dan tisu ditemukan tercecer di tempat pembuangan akhir Sumur Batu, Kota Bekasi dan TPA Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Bagaimana seharusnya pengelolaan limbah medis di masa pandemi virus corona seperti saat ini? Kita akan membahasnya bersama manajer kampanye perkotaan dan energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, ada Mas Dwi Sawung. Halo Mas Dwi, bagaimana seharusnya pengelolaan limbah medis di masa pandemi virus corona seperti saat ini? Ya, harusnya memang dia dikelola dengan pihak tentu ya, untuk yang selama ini menangani limbah medis. Tapi mungkin karena volumenya terlalu banyak, dia jadinya dibuang ke TPA ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat yang metode yang digunakan pemerintah sekarang dengan insinerasi itu sebenarnya jumlahnya juga cukup ya untuk pengelola limbah medis yang ada sekarang. Iya Mas, sebenarnya berapa persen kenaikan limbah medis di masa pandemi COVID-19 ini dan sebenarnya apa bahayanya jika sampah medis ini bercampur dengan sampah domestik? Sebenarnya kalau dari peningkatan sebenarnya nggak terlalu besar ya, karena berat ya, tidak terlalu besar, cuma volume APD sebenarnya yang kalau besar itu. APD seperti masker gitu ya, APD. Kalau yang limbah yang lain itu nggak besar, APD-nya memang jadi banyak banget gitu ya. Itu mungkin naik sekitar 10% dari biasanya gitu. Artinya nah, ini bahayanya dia kalau misalnya ada virus atau patogen di dalam si limbah tersebut, bila terkena manusia, ini akan tertular penyakit juga gitu. Artinya ada peningkatan 10% untuk virus di masa pandemi virus corona. Artinya juga terkait dengan adanya limbah medis ini di masa pandemi COVID-19 berbahaya begitu bagi masyarakat, dan sebenarnya seperti apa pemilahan sampah di tingkat sumber yang memisahkan sampah biasa dengan sampah yang kategori limbah bahan beracun dan berbahaya atau B3 yang kurang terlaksana di Indonesia. Kemudian tanggapan Anda Mas Dwi seperti apa? Ya memang ini bahaya, udah lama ya sebelum ada pandemi ini juga soal B3 ini, terutama limbah medis juga jadi masalah ya. Jadi limbah medis ditemukan di TPA juga sudah lama. Nah biasanya kalau di layanan kesehatan ya, semacam rumah sakit, puskesmas, itu kebanyakan sebenarnya sudah dipisah. Cuma masalahnya dia biasanya dikasih ke pihak ketiga. Nah pihak ketiganya ini biasanya yang akhirnya mencampur ataupun membuang ke TPA. Ini yang terjadi di kita gitu ya. Nah kalau di pandemi saat ini sebenarnya ada B3 lain yang sumbernya dari rumah tangga juga sebenarnya yang masuk ke TPA. Karena kan orang yang PDP ataupun ODP yang tinggal di rumah, itu si maskernya atau APD-nya akhirnya dibuangnya sama dengan limbah rumah tangga. Ini sebenarnya yang sampai sekarang belum, saya lihat di lapangan juga belum ada misalnya inisiatif dari pemerintah daerah ataupun dinas kebersihan untuk mengambil APD dari ODP ataupun PDP yang dirawat mandiri di rumah. Artinya pemilahan sampah medis sebenarnya belum cukup terkelola begitu sebelum akhirnya dibuang di TPA, karena juga ujung-ujungnya akan dibawa ke TPA, seperti itu Mas? Iya ya, kalau sekarang banyak kan ya ke TPA juga ya. Ada sebenarnya pengolahan limbah medis ya, ada beberapa perusahaan, ada sekitar 6 perusahaan yang punya izin baik pengolahan maupun penyimpanan. Nah tapi ini kan jumlahnya tidak cukup ya. Di Jawa saja sangat kurang, apalagi kalau di luar Jawa. Nah ini memang masih sangat minim sekali ya, dan pengawasannya juga sangat rendah ini gitu ya. Jadi sekali sebelum COVID ini sekali temukan ya harusnya misalnya ke sebuah pengolahan di Kerawang, tiba-tiba truknya ditemukan di TPA yang ada di Bekasi misalnya gitu. Dari Walhi sendiri, sebenarnya sejauh ini sudah seperti apa advokasi dari Walhi terkait dengan limbah medis ini? Kalau kita sebenarnya sudah mengadvokasi, tidak hanya, sekarang kan sebenarnya dia pakai insinerasi ya, itu dibakar gitu ya, itu sebenarnya sangat mahal biayanya, jadi mahal, kemudian juga banyak yang dibakarnya tidak sesuai. Lebih baik di autoklaf dulu, kemudian juga dipisahkan lagi. Sebenarnya ketika sudah di autoklaf itu semacam di stok gitu ya. Nah, nanti itu sebenarnya limbahnya bisa ke TPA sebenarnya sudah dicacah ya, biar si bahan-bahan tersebut tidak disalahgunakan.
Kalau sebenarnya sudah di autoclave, sebenarnya sudah aman, tapi sudah aman sih limbahnya gitu ya. Dari sisi toksiknya udah aman, cuma ya bisa langsung gitu. Catatan dicatat ya, supaya tidak disalahgunakan jadi produk legal ataupun produk palsu. Artinya pengelolaan limbah medis memang cukup mahal seperti itu. Namun kalau Walhi melihat apakah mungkin ada alternatif lain untuk pengelolaan limbah sampah medis ini dan apakah hal tersebut atau alternatif-alternatif itu sudah dilakukan oleh pemerintah daerah? Saya lihat sih belum ya, ada beberapa yang alternatif terpaksa juga dia ke pabrik semen gitu. Itu karena terpaksa, tapi kan nggak semua tempat ada pabrik semen. Kemudian juga sebenarnya bisa kalau untuk limbah COVID ini ya, di APD itu dia bisa dikur dulu gitu ya, ataupun disemprot disinfektan sebenarnya APD-nya. Terus dia dicacah, nah dia bisa ke TPA biasa tanpa ada resiko apapun. Jadi ini sebenarnya masih banyak alternatif lain dan banyak kreatif yang aman sebenarnya untuk mengolah dan mengelola medis. Oke, Mas Dwi, kemudian pesan dari Walhi untuk masyarakat mungkin yang akan membuang sampah medis atau limbah medis seperti itu, seperti masker, kemudian juga mungkin sarung tangan yang sudah digunakan. Seperti apa sebenarnya pengelolaan yang benar agar ini tidak mencemari lingkungan juga? Untuk amannya sebenarnya jangan langsung dibuang ke tempat sampah ya. Lebih baik digunting dulu, kemudian dijemur ataupun disemprot disinfektan. Ketika dia sudah dijemur dan disemprot disinfektan, sebenarnya dia aman untuk APD ya, untuk masyarakat umum. APD itu aman untuk dibuang ke TPA sebenarnya. Kalau dia sudah digunting, dijemur dan disemprot disinfektan gitu. Kecuali yang dari rumah sakit ya, rumah sakit memang khusus ya, karena memang mereka nggak sekedar APD kan, ada yang obat, ada yang sisa organ manusia, yang lain-lain itu yang agak beda khusus. Itu sebenarnya harus ke tempat khusus. Baik, kita harapkan tentunya pengelolaan limbah medis atau sampah medis ini benar-benar diterapkan oleh masyarakat, tentunya dengan cara yang benar. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Prime Time, Manajer Kampanye Perkotaan dan Energi Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi, Dwi Sawung.